Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umradin yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini eh, kami selaku kelompok 7 akan membahas mengenai mengumpulkan data, dan sebelumnya untuk kelompok 7 beranggotakan yang pertama Muhammad Fahmi Fauji, saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Raja Saif. Yang ketiga ada Naila Tresta Utami. Yang keempat ada Nenden Salsabila. Dan untuk materi pertama yang akan membahas mengenai mengumpulkan data, untuk materi pertama saya persilakan kepada Saudari Nenden Salsabila. Saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada konsep pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data adalah prosedur ekstensif untuk mengumpulkan detail data tentang topik penelitian tertentu yang dilakukan dengan cara sistematis. Nah, hal ini harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu akurasi dan integritas data penelitian terlepas dari metode dan pendekatan yang digunakan. Peneliti harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu telah benar dan jujur. Kemudian ada data terbuka, adalah data yang dapat diakses secara bebas, digunakan kembali, dan dicampur ulang serta didistribusikan kembali untuk tujuan penelitian dan pengajaran akademis. Nah, berdasarkan pembahasannya, data itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jenis data dan metode pengumpulan data. Nah, yang pertama ada jenis data, dapat digolongkan ke dalam beberapa bagian, yaitu jenis data menurut sifat, sumber, dan cara pemerolehan serta waktu pengumpulannya. Nah, yang pertama ada jenis data menurut sifatnya. Dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, seperti harga beras per kilogram dengan harga 300, atau karyawan yang tidak semangat bekerja hanya 10%, kemudian rata-rata gaji upah karyawan 50.000 sampai 100 per bulan, dan sebagainya. Nah, adapun untuk data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka, tetapi dinyatakan dalam bentuk kualitasnya, seperti medan fire sepi, keamanan mantap, harga beras stabil, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada jenis data menurut sumbernya. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Nah, data internal itu yaitu data yang dikumpulkan oleh suatu lembaga mengenai kegiatan lembaga tersebut, dan hasilnya dapat digunakan untuk keperluan lembaga itu pula. Adapun data eksternal adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber di luar perusahaan. Nah, terbagi lagi data eksternal itu menjadi dua, yaitu data eksternal primer dan data eksternal sekunder. Selanjutnya ada data menurut cara pemerolehannya. Dibedakan menjadi dua juga, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Kemudian data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahannya. Yang terakhir ada jenis data menurut waktu pengumpulannya. Dibedakan menjadi dua juga, yaitu data cross section dan data berskala.
Data cross section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk mengetahui keadaan atau kegiatan adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Naila. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses pengukuran dan juga penyatuan informasi-informasi atau fakta yang ada di lapangan sesuai dengan sumber atau informasi yang telah diperoleh. Setiap jenis penelitian pasti memiliki proses pengumpulan data yang berbeda-beda tergantung pada jenis penelitiannya dan juga metode penelitiannya yang dibuat oleh peneliti. Pengumpulan data yang kualitatif pastinya akan berbeda dengan pengumpulan data kuantitatif. Sebelum melakukan penelitian, biasanya seorang peneliti telah memiliki ukuran atau memiliki konsep mengenai teori yang akan dia gunakan. Kemudian pada teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tes dan yang kedua ada non-tes. Untuk yang tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, dan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Pada tes ini dibedakan menjadi 6. Tes ada observasi. Nah, metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan metode observasi ini salah satu kekurangannya yaitu peristiwa yang mohon maaf, salah satu kekurangannya yaitu terjangkau, mudah, dan langsung ditujukan kepada yang akan diwawancara. Kemudian ada yang dimaksud dan oleh pengacara yang membawa ketentuan atau aturan-aturan untuk bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara kuesioner adalah untuk memperoleh untuk angket untuk memberikan jawaban yang dirasa perlu. Kemudian angket tertutup yaitu memberikan pertanyaan dengan alternatif jawaban yang sudah disiapkan. Kalau untuk angket terbuka biasanya jawabannya itu panjang ya gitu. Kalau tertutup cuma iya atau tidak. Kombinasi sebuah pertanyaan yang iya atau tidak tapi disertakan dengan alasannya. Yang terakhir ada metode dokumentasi. Nah, asal kata dari dokumentasi adalah dokumen yang berarti barang-barang yang tertulis dan juga dikumpulkan. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis memiliki badan-badan yang tertulis seperti buku, majalah, dokumen,
peraturan, notulen rapat, catatan, dan hal lainnya yang tercatat. Baik, untuk pemaparan konsep pengumpulan dan juga pengolahan data, mungkin dicukupkan, diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dua pemateri kita yang telah menjelaskan mengenai konsep pengumpulan data dan pengolahan data. Untuk selanjutnya, kita akan mereview 5 jurnal yang telah kita cari gitu ya, dan kita review. Untuk jurnal pertama itu akan dijelaskan oleh saudari Naila. Saya persilahkan. Oke, bismillah. Untuk materi yang pertama, yaitu jurnal pertama, identitas jurnal. Identitas jurnal yang pertama itu ada judulnya Human Resource Curriculum Merdeka to Implementation in the School, What Works in Indonesian Education, yang diterbitkan tahun 2022 dengan penulis Yuni Pratikno, Erik Hermawan, dan juga Antoni Lutfi Arifin, dengan nama jurnal Ikro, volume 7, dan instansinya IMI School of Management and Stiami Institute, dan penerbitnya yaitu FAI Institut Agama Islam Ma'arif, dan juga URL yang tertera. Baik, untuk pengumpulan data jurnal, sebelum membahas tentang cara mengumpulkan data yang digunakan dalam jurnal ini, akan dibahas terlebih dahulu mengenai metode penelitian dan juga pengumpulan data. Pada bagian metode penelitian, yaitu menguraikan langkah-langkah pelaksanaan, yaitu tujuan interview, terus juga menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang sumber daya manusia, dan kurikulum yang mandiri mulai dari upaya pencegahan hingga implementasi di sekolah. Terdapat beberapa metode pengumpulan data dan juga petunjuk pemakaian yang dipakai peneliti pada jurnal ini. Pada bagian mengumpulkan data, peneliti menggunakan serangkaian langkah pencarian data dan juga untuk melengkapi pembahasan penerapan kurikulum mandiri. Untuk mengumpulkan data, dilakukan beberapa langkah, yaitu mencoba memahami masalah atau pertanyaan secara mandiri untuk menjawab permasalahan tersebut. Baik, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan pada jurnal ini yaitu melalui non-test atau metode studi dokumentasi dengan melaksanakan metode dokumentasi seperti penulis menyelidiki badan-badan tertulis seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan juga sebagainya. Jurnal ini bertumpu sepenuhnya pada bukti-bukti ilmiah yang telah dipublikasikan. Jadi kenapa bisa disimpulkan menggunakan metode non-test? Karena jurnal ini mengacu kepada publikasi gitu ya, karya tulis ilmiah yang telah dipublikasi. Jadinya pakai studi dokumentasi. Sehingga penulis dapat merangkum jawaban permasalahan penelitian, yaitu sumber daya manusia di lapangan, untuk mengetahui mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil. Untuk metode data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dengan pendekatan fenomenologis, penulis memperoleh sejumlah data, kemudian ditelaah beberapa bahasan untuk mendapatkan jawaban dan pembahasan kajian hasil yang telah diteliti. Jadi inti dari jurnal ini menggunakan metode menggunakan pengumpulan data non-test, yaitu studi dokumentasi, dan juga dengan menelaah karya-karya tulis ilmiah yang telah dipublikasi. Hanya itu. Mungkin dilanjut ya teman-teman ke jurnal yang kedua. Oke, untuk jurnal yang kedua, masih jurnal internasional dengan judul jurnal Practicing Curriculum Management, The Implementation of Integrated Curriculum Management in Islamic School. Diterbitkan tahun 2021 dengan penulis Edi Yulianto dan juga Agus Zainul Fitri.
Nama jurnalnya itu Jurnal Manajeria, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, volume 6, dan instansinya Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia. Dengan publishernya Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan URL yang telah tertera. Untuk pengumpulan datanya, kembali dibahas mengenai metode penelitian jurnal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan database berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Chongraksat, Witaya Patini, Thailand. Pengumpulan data yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data non-tes dengan cara wawancara dan juga observasi partisipan dan studi dokumentasi. Nah, wawancara yang dilakukan yaitu wawancara secara mendalam kepada kepala madrasah, direktur kurikulum, dan guru. Jika ditinjau dari proses wawancara, maka wawancara yang dilakukan yaitu menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yang merupakan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan bebas menanyakan pertanyaan apapun, tetapi diberikan list pertanyaannya terlebih dahulu secara terperinci. Nah, wawancara ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan juga wawancara terpimpin. Selain wawancara, peneliti menggunakan metode pengumpulan data observasi. Observasi ini melibatkan langsung kegiatan belajar mengajar dalam pertemuan evaluasi belajar di sekolah. Selain itu, terdapat pula studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mencatat dan juga mengumpulkan data seperti kurikulum, RPP, dan juga hasil evaluasi. Dan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan perpanjangan partisipasi atau penggunaan observasi. Mungkin itu yang dapat disampaikan, diserahkan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Naila yang telah mereview jurnal 1 dan 2. Dan untuk jurnal yang ketiga, itu jurnal internasional. Yang mana untuk judul jurnal ketiga itu Enhancing the Islamic Education in Curriculum Merdeka Through International Benchmarking, a transdisciplinary study, tahun 2023, penulis Rahmat Riyadus Solihin, Jurnal Tarbawi, volume 9, instansi Institut Pendidikan Sultan Hasanal Balkiyah, Brunei, publisher Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan untuk URL sudah kita lampirkan ya. Nah, untuk pengumpulan data, metode pengumpulan data yang terdapat pada jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan identifikasi dan penempatan sumber yang memberikan informasi yang faktual atau pendapat pribadi atau ahli mengenai pertanyaan penelitian, yang merupakan komponen penting dari setiap metode penelitian pada suatu jurnal. Untuk teknik pengumpulan pada jurnal ketiga ini, untuk pengumpulan data dilakukan untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber yang relevan, antara lain jurnal, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Nah, untuk proses pengumpulan datanya itu meliputi beberapa tahapan ya. Yang pertama itu ada pencarian kata kunci, yang kedua pencarian subjek, yang ketiga pemilahan buku, dan yang keempat ada artikel ilmiah. Nah, untuk pencarian kutipan pada sumber ilmiah, pencarian ini melalui bibliografi
yang diterbitkan, sumber orang, dan penelusuran sistem yang berkaitan dengan penelitian. Dan untuk terkhusus mengenai benchmarking kurikulum, itu kita jurnal itu terdapat dalam pendidikan Islam dan dalam kurikulum Merdeka. Nah, itu untuk review mengenai jurnal ketiga yang berjudul Enhancing the Islamic Education in Curriculum Merdeka Through International Benchmarking Transdisciplinary Study. Dan untuk selanjutnya, untuk jurnal yang keempat akan direview oleh Saudari Nenden. Untuk Saudari Nenden, saya persilahkan. Recording dulu. Baik, untuk selanjutnya ada jurnal nasional keempat. Yang pertama ada identitas jurnal. Nah, dari judulnya yaitu implementasi manajemen kurikulum Merdeka Belajar dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banjar. Pada tahun 2023, kemudian penulisnya Gustinar Napitupulu, Mardin Silalahi, dan Saryaman Gulkom. Untuk jurnalnya, Journal on Education, volume ke-6, instansinya Universitas Simalungun Pematang Siantar, dan publishernya Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, serta URL-nya yang telah dicantumkan. Kemudian ada pengumpulan data. Nah, jadi teknik pengumpulan data yang digunakan pada jurnal ini melalui 3 cara, yaitu observasi, studi dokumen, dan wawancara. Nah, pengumpulan data secara terperinci itu melalui observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bantar dengan subjek atau informan yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Bantar. Nah, pengumpulan data selanjutnya melalui studi dokumen yang melibatkan data dari berbagai jenis dokumen, laporan atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Nah, adapun data dari wawancara dengan kepala sekolah memperoleh hasil bahwa peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Bantar melalui kurikulum Merdeka Belajar ini melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian perencanaan ini melibatkan evaluasi dari kebutuhan siswa, kolaborasi guru, dan prinsip kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian implementasi melibatkan pada pelatihan guru, metode pembelajaran aktif, dan kerjasama antar guru. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi holistik ini mencakup prestasi siswa, partisipasi ekstrakurikuler, keterampilan, serta dukungan infrastruktur dan umpan balik stakeholder. Nah, hal tersebut tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nenden yang telah menjelaskan atau mereview jurnal yang keempat. Untuk selanjutnya, jurnal yang kelima, yaitu jurnal nasional, akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Raja Asaib. Kepadanya saya persilahkan. Jurnal kelima. Nah, pada jurnal kelima ini berjudul Manajemen Pengembangan Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang. Nah, jurnal ini terbit pada tahun 2022 dengan penulis yaitu Naufal Ahmad Fauzan dan Muhammad Fahim Taraba. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Pendidikan Islam volume 1 oleh instansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Publisher yaitu dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pengumpulan data.
Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perseorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi, untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Nah, untuk fokus penelitian ini mengambil SMA Darul Ulum 1 unggulan BPPT Jombang sebagai objek dengan subjek penelitian yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, dan guru mata pelajaran. Nah, sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik non-test dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang dimaksud dalam wawancara terstruktur. Nah, selain itu, teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Haja yang telah mereview atau menjelaskan untuk jurnal yang kelima. Untuk selanjutnya, setelah kita mereview jurnal, untuk kesimpulan saya serahkan kepada saudari Naila yang akan menyimpulkan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sedikit saja tentang kesimpulan bahwa pengumpulan data merupakan kegiatan ya teknis menyatukan, memadukan data yang diperoleh dari informasi-informasi yang teruji kredibilitasnya. Dan untuk pengumpulan data itu ada yang tes dan juga non-tes. Nah, pada jurnal-jurnal yang telah diteliti oleh kami, yang telah direview oleh kami, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama metode observasi, yang kedua wawancara, ketiga studi dokumentasi, dan yang keempat itu ada metode hanya tiga mungkin. Dan semua jurnal yang kami review itu menggunakan metode pengumpulan data non-tes. Tidak ada yang tes gitu ya pada 5 jurnal ini. Dan untuk pengumpulan data yang non-tesnya juga tidak ada yang angket. Jadi bisa disimpulkan bahwa 5 jurnal yang kami review yaitu jurnal dengan metode penelitian kualitatif. Untuk kelebihan dan juga kekurangan dari metode pengumpulan datanya, mungkin masing-masing jurnal memiliki kebutuhannya ya. Jadi kayak ada yang pakai observasi, wawancara. Nah, ada baiknya untuk pengumpulan data tersebut disatu padukan dan juga diperkuat dengan beberapa metode pengumpulan data. Jadi bukan hanya dari satu saja gitu, bukan hanya studi dokumentasi saja, melainkan harus ada observasi dan juga wawancara untuk menguji kebenaran data tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Naila yang telah menyimpulkan dari materi mengumpulkan data. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.